Salam Bapak Ibu, kita melanjutkan pembelajaran kita selayang pandang kitab Pentatuk di kitab Bilangan Bapak Ibu. Kemarin kita sudah melihat setelah 1 tahun mereka berhenti di Gunung Sinai. Mereka mulai bergerak dan Tuhan memerintahkan untuk dilakukan sensus, dilakukan penghitungan untuk para pria yang berusia 20 tahun ke atas. Nah Bapak Ibu, baru beberapa hari mereka bergerak dari Gunung Sinai. Kitab Bilangan memberitahu kita, umat ini langsung melakukan dosa di hadapan Tuhan. Mereka mulai bersungut-sungut lagi di hadapan Tuhan. Baru saja meninggalkan Gunung Sinai, sebentar saja Bapak Ibu. Dalam pasal 11, kita Bilangan 11 ayat 1 sampai 35 Bapak Ibu. Mereka bersungut-sungut meminta daging. Mereka mengeluh, mereka mulai melihat kepada tanah Mesir. Mereka cerita tentang bawang peri dan lain sebagainya Bapak Ibu. Mereka minta supaya mereka disediakan daging untuk makanan mereka. Bapak Ibu bisa bayangkan, 600.000 orang laki-laki lebih. Belum termasuk anak-anak, perempuan. Hampir 2 juta orang meminta daging. Bapak Ibu sampai-sampai Musa itu mengeluh. Musa berkata kepada Tuhan, haruskah aku memikul mereka umat yang besar ini? Dari mana aku bisa mendapatkan daging? Lalu kemudian Musa berkata kepada Tuhan, bahkan lembu sapi mereka dipotong pun tidak cukup untuk makan mereka sehari-hari. Tetapi kemudian Tuhan berkata kepada Musa, aku akan memberi mereka makan daging. Bukan 1 hari, bukan 2 hari, bukan seminggu, bukan 2 minggu. 1 bulan penuh Tuhan beri makan mereka daging Bapak Ibu. Melalui angin timur, Tuhan kirim kemudian burung puyuh sehingga kemudian mereka makan daging Bapak Ibu dikasih Tuhan. Lalu kemudian Bapak Ibu, baru saja mereka memakan daging itu Bapak Ibu, Allah datang dalam murkanya sampai kemudian Tuhan menghukum mereka. Ada begitu banyak mayat bergelimpangan hari itu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, baru berjalan dari Gunung Sinai, setelah dilakukan penghitungan, langsung memberontak kepada Tuhan, bersungut-sungut untuk minta daging. Tetapi kemudian Bapak Ibu, berkat yang harusnya diperoleh penuh dengan sukacita malah mendatangkan malapetaka bagi orang Israel. Ada banyak yang mengalami kematian oleh karena nafsu rakus, sehingga kemudian tercekiklah leher mereka, mereka binasa. Apa pembelajaran untuk Bapak Ibu dan saya dalam peristiwa selayang pandang kitab Bilangan Bapak Ibu? Bapak Ibu dikasihi Tuhan, seperti yang kita sudah pelajari kemarin, dibutuhkan mujizat yang sangat besar setiap hari untuk memberi makan 2 juta orang ini di padang gurun yang tidak ada apa-apanya di sana. Tetapi Allah selalu sabar dengan umat ini. Allah selalu mencukupkan kebutuhan mereka, Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Ayo kita belajar bersama-sama. Bukankah Allah yang kita sembah itu, yang kita kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang mengiringi orang Israel juga dalam perjalanan di padang gurun itu, Tuhan yang menyediakan banyak hal kepada kita, Tuhan yang memelihara hidup kita, Tuhan yang bukan hanya menyelamatkan tapi memberkati dan mencukupi kehidupan kita. Bahkan di tengah pandemi, ketika ekonomi kita morat-marit, Allah masih memelihara kita Bapak Ibu. Tidak ada anak Tuhan yang kemudian mengalami kematian karena kelaparan. Karena itu Bapak Ibu dikasihi Tuhan, sekali lagi renungan selayang pandang ini datang kepada kita Bapak Ibu. Berhentilah menjadi orang yang cengeng di dalam Tuhan. Jangan cengeng lagi, jangan mudah mengeluh. Jangan sedikit-sedikit bersungut-sungut. Mari kita menghadapi apapun situasi kehidupan kita. Belajarlah untuk menjadi orang yang kuat, orang yang tegar oleh pertolongan Allah Roh Kudus, oleh anugerah Allah dalam hidup kita. Lihatlah kepada kesetiaannya, kepada karya-karya penebusannya yang terus-menerus kita diminta mengingat karyanya di kayu salib itu. Dengan demikian Bapak Ibu, maka jikapun kita mengalami sedikit atau berbagai hal kesulitan ini Bapak Ibu, kita tidak perlu menggerutu di dalam Tuhan. Sepanjang hari ini renungkan firman Tuhan Bapak Ibu sambil Bapak Ibu beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.